Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun tabi ngalimpuro. Perkenalkan, saya Anna Humaira Aliawati Sarjana Gizi, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3, angkatan 7, BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah. Formasi jabatan nutrisionis ahli pertama di UPTD Puskesmas Punggur, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Berikut ini adalah video simulasi alur pelayanan posyandu balita di wilayah kerja UPTD Puskesmas Punggur. Sebelumnya, mari kita simak penjelasan singkat tentang posyandu. Menurut Kamus Gizi, posyandu atau pos pelayanan terpadu adalah upaya kesehatan berbasis masyarakat yang dikelola dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan dasar dan memantau pertumbuhan bayi dan balita dalam rangka meningkatkan kesehatan dengan pembinaan yang dilakukan oleh puskesmas setempat. Menurut buku Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu, posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Peran kader posyandu dalam penyelenggaraan posyandu sangat besar karena selain sebagai pemberi informasi kesehatan kepada masyarakat, juga sebagai penggerak masyarakat untuk datang ke posyandu. Tugas kader sebelum hari buka posyandu antara lain: 1. Menyebarluaskan informasi hari buka posyandu kepada masyarakat. 2. Mempersiapkan tempat pelaksanaan posyandu. 3. Mempersiapkan sarana posyandu. 4. Melakukan pembagian tugas antar kader. 5. Berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya. Yang keenam, mempersiapkan bahan PMT penyuluhan. Pada hari buka posyandu, tugas kader antara lain: 1. Melaksanakan pendaftaran pengunjung posyandu. 2. Melaksanakan penimbangan dan pengukuran. 3. Mencatat hasil timbang ukur di buku KIA atau KMS dan mengisi buku register posyandu. 4. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan konseling kesehatan dan gizi sesuai dengan hasil timbangan serta memberikan PMT. 5. Membantu petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan dan KB sesuai kewenangannya. 6. Setelah pelayanan posyandu selesai, melengkapi pencatatan, membahas hasil kegiatan, serta merencanakan tindak lanjut. Adapun kegiatan utama posyandu yaitu: 1. Kesehatan ibu dan anak. 2. Keluarga berencana. 3. Imunisasi. 4. Gizi. 5. Pencegahan dan penanggulangan diare. Menurut buku Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu, pelayanan gizi di posyandu dilakukan oleh kader. Jenis pelayanan yang diberikan meliputi penimbangan berat badan, deteksi dini gangguan pertumbuhan, penyuluhan dan konseling gizi, pemberian makanan tambahan atau PMT lokal, suplementasi vitamin A, dan tablet FE. Apabila ditemukan ibu hamil kurang energi kronik atau KEK dan balita yang berat badannya tidak naik 2 kali berturut-turut atau berada di bawah garis merah atau BGM, kader wajib melakukan rujukan ke puskesmas atau ke poskesdes. Alur pelaksanaan pelayanan posyandu. Pengunjung datang, didaftar, dan diberi nomor urut. Selanjutnya, pengunjung dapat menunggu giliran di ruang tunggu. Setelah itu, pengunjung menuju area timbang ukur sesuai dengan nomor urut. Kemudian, data hasil timbang ukur dicatat di kartu kontrol oleh petugas timbang ukur untuk selanjutnya diplot di dalam KMS dan kemudian diinterpretasi. Balita yang berat badannya kurang, turun, tetap, selanjutnya diberi konseling dan dievaluasi. Apakah perlu dirujuk ke puskesmas
atau cukup dengan pengarahan dan pemberian PMT. Mari kita simak simulasi alur pelayanan Posyandu di wilayah kerja UPTD Puskesmas Punggur. Saat pendaftaran, apabila pengunjung baru, maka kader meminta data bayi balita berupa nomor KK, NIK, nama lengkap, tanggal lahir, berat badan lahir, panjang badan lahir, anak keberapa, alamat, nama orang tua, NIK orang tua, dan nomor telepon orang tua. Pemberian nomor urut saat pendaftaran bertujuan untuk meminimalisir kerumunan di area timbang ukur, agar petugas dapat melakukan timbang ukur dengan baik, sehingga mengurangi risiko kesalahan dalam proses timbang ukur. Setelah mendapat nomor urut, pengunjung dapat menunggu giliran timbang ukur di ruang tunggu. Letak ruang tunggu menyesuaikan dengan kondisi masing-masing tempat Posyandu. Langkah selanjutnya yaitu penimbangan dan pengukuran. Pengunjung melakukan timbang ukur berdasarkan nomor urut. Penimbangan berat badan dapat menggunakan dacin atau yang sering disebut dengan timbangan gantung, serta timbangan digital. Pencatatan dengan menggunakan kartu kontrol atau pada secari kertas bertujuan untuk mempermudah pencatatan setelah timbang ukur dan meminimalisir kesalahan saat pencatatan pada buku register. Sembilan langkah penimbangan dengan dacin. 1. Gantungkan dacin pada dahan pohon, palang rumah, atau penyangga kaki 3. Periksa apakah dacin sudah tergantung dengan kuat dengan cara tarik dacin ke bawah secara kuat. 3. Sebelum dipakai, letakkan bandul geser pada angka 0. 4. Pasang sarung timbang pada dacin. Ingat, pasang sarung timbang saat bandul geser dalam posisi 0. 5. Seimbangkan dacin dengan kantong plastik yang berisi pasir. Atur beban kantong pasir hingga dacin seimbang. 6. Masukkan anak ke sarung timbang. Seimbangkan dacin dengan cara menggeser bandul geser. 7. Tentukan berat badan anak dengan cara membaca angka di ujung bandul geser. 8. Catat hasil penimbangan pada kartu kontrol. 9. Geserlah bandul ke angka 0. Letakkan ujung batang dacin pada tali pengaman. Menimbang berat badan dengan timbangan digital. 1. Tempatkan timbangan pada permukaan yang datar, rata dan keras, dan cukup cahaya. 2. Nyalakan timbangan dan pastikan angka yang muncul pada jendela baca adalah 0,0. 3. Pastikan anak melepas sandal atau sepatu serta benda lain yang memberatkan. 4. Minta anak berdiri di tengah-tengah timbangan, baca dan catat berat badan anak di kertas kontrol. Cara menimbang anak yang belum bisa berdiri sendiri dengan timbangan digital. 1. Minta ibu berdiri di tengah-tengah timbangan, baca dan catat angka yang muncul. 2. Setelah itu, lakukan kembali penimbangan. Minta ibu berdiri di tengah timbangan dengan menggendong anak. Catat dan baca angka yang muncul. 3. Berat badan anak yaitu berat badan ibu dan anak dikurangi berat badan ibu. Pengukuran panjang badan atau tinggi badan. 1. Pengukuran panjang badan. Pengukuran panjang badan untuk balita di bawah 24 bulan diukur dengan menggunakan alat infantometer. Pengukuran dilakukan oleh 2 orang
dari ujung kepala sampai telapak kaki. 2. Pengukuran tinggi badan. Pengukuran tinggi badan dengan menggunakan alat stadiometer atau dapat pula menggunakan mikrotois. Langkah pengukuran tinggi badan. Pastikan alat terpasang dengan benar. Untuk mikrotois, pastikan garis merah pada jendela baca tepat di angka 0 saat mikrotois ditarik rapat menempel dengan lantai. Selanjutnya lakukan pengukuran. Minta anak berdiri tegak dengan bagian belakang kepala, punggung, bokong, betis, tumit menempel rapat ke dinding atau tiang stadiometer. Gerakkan jendela baca sampai menempel di kepala anak. Baca angka pada jendela baca. Posisi mata sejajar dengan jendela baca. Catat pada kertas kontrol. Langkah berikutnya yaitu pencatatan hasil penimbangan di buku KIA atau KMS dan mengisi buku register posyandu. Tuliskan bulan saat penimbangan pada KMS sesuai umur anak. Kemudian, tulis berat badan hasil penimbangan di bawah kolom bulan penimbangan. Letakkan titik berat badan pada titik temu garis tegak bulan penimbangan dan garis datar berat badan. Hubungkan titik berat badan bulan ini dengan bulan lalu. Jika bulan sebelumnya anak ditimbang, hubungkan titik berat badan bulan lalu dengan bulan ini dalam bentuk garis lurus. Jika anak bulan lalu tidak ditimbang, maka garis pertumbuhan tidak dapat dihubungkan. Selanjutnya yaitu menentukan status pertumbuhan anak. Status pertumbuhan anak dikatakan naik atau N jika kenaikan berat badan anak sesuai dengan kenaikan berat badan minimal. Status pertumbuhan anak dikatakan tidak naik atau T jika kenaikan berat badan anak kurang dari standar kenaikan berat badan minimal. Selanjutnya, jika bulan lalu anak tidak timbang, maka diberi keterangan O. Sebagai contoh, dapat dilihat tanda lingkaran merah pada layar. Untuk bayi usia 4 bulan, kenaikan berat badan minimal atau KBM yaitu 600 gram. Jika kenaikan berat badan anak sama dengan KBM 600 gram atau lebih, maka status pertumbuhan anak dikatakan naik atau N. Jika kenaikan berat badan anak kurang dari 600 gram, maka status pertumbuhan anak disebut tidak naik atau T. Langkah yang keempat pada alur pelayanan posyandu yaitu penyuluhan dan konseling kesehatan dan gizi sesuai hasil penimbangan. Kegiatan ini dilakukan oleh kader posyandu terlatih. Selanjutnya, langkah yang kelima pada alur pelayanan posyandu dilakukan oleh tenaga kesehatan atau bidan, yaitu pelayanan kesehatan berupa imunisasi, KB, pemberian vitamin A, tablet tambah darah, obat cacing, dan lain sebagainya. Terakhir, pemberian makanan tambahan atau PMT. PMT diberikan sebagai tambahan terhadap makanan yang dikonsumsi sehari-hari, bukan sebagai pengganti makanan utama, berupa kudapan yang aman dan bermutu dengan memperhatikan nilai gizi yang sesuai dengan kebutuhan balita. Demikian simulasi alur pelayanan posyandu di wilayah kerja UPTD Puskesmas Punggur, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Berikut kami sertakan link referensi. 1. Link referensi cara mengukur berat badan dan tinggi badan balita di posyandu. Berikut tips dan trik untuk anak yang rewel dan sulit untuk diukur. Kedua, link referensi petunjuk teknis penggunaan kartu menuju sehat atau KMS. Semoga bermanfaat. Anak sehat, Indonesia kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.